Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisi kalian hari ini? Sehat bukan? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat meskipun dalam pembelajaran daring, karena kita masih dalam masa pandemi. Tetap stay di rumah, jalankan protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Persiapkan buku paket, buku tulis, dan alat tulis yang lainnya. Buka buku paket halaman 17 hingga 22. Pertemuan kedua ini kita membahas tentang medan magnet. Baiklah. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mengidentifikasi medan magnet dari berbagai bentuk magnet, menjelaskan medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Medan magnet. Medan magnet adalah ruang di sekitar magnet yang masih mempunyai pengaruh magnetik atau gaya magnet jika ada benda lain diletakkan di ruang tersebut. Atau garis besarnya, kalau ada benda diletakkan di ruang tersebut masih mendapat gaya tarik magnet. Semakin rapat garis-garis gaya magnet, semakin kuat pengaruh atau medan magnetnya. Bagian kutub merupakan bagian yang memiliki medan magnet terkuat. Perhatikan gambar. Di situ ada gambar warna biru dan ada gambar warna merah di ujung-ujung magnet batang tersebut. Yang biru north, yang merah south, ya kutub utara dan kutub selatan. Di mana garis-garis yang paling rapat terletak pada ujung-ujung magnet tersebut atau pada kutub-kutub magnet tersebut, sehingga dikatakan medan magnet terkuat adalah pada kutub-kutubnya. Ketentuan dalam menggambar medan magnet itu adalah medan magnet digambarkan dengan garis-garis gaya berupa anak panah, di mana kutub utara arah anak panahnya keluar, sedangkan kutub selatan arah anak panahnya menunjukkan arah yang masuk. Perhatikan gambar. Di garis biru karena dia utara, maka garis-garis gayanya ditunjukkan oleh anak panah yang arahnya keluar. Sedangkan yang kutub selatan, gambar merah itu, ujung merah itu, maka digambarkan garis-garis gayanya arah anak panah masuk. Sedangkan yang di tengah selalu mengarah, kalau dari utara berarti anak panahnya keluar, masuk menuju selatan. Selanjutnya, medan magnet untuk dua magnet yang berdekatan. Berlaku sisi yang terdekat jika senama akan tolak menolak. Dan jika sisi terdekat yang tak senama akan tarik menarik. Perhatikan gambar kiri, dan ada dua gambar ini, yaitu pertama kita ulas gambar kiri. Gambar kiri ini adalah yang berdekatan adalah kutub utara dan selatan. Jika ada dua magnet semacam ini, maka berlaku yang pertama tadi, bahwa kutub utara arah garis gaya anak panahnya keluar, kalau selatan arah anak panahnya masuk. Kemudian tetap berlaku hukum bahwa kalau tidak senama akan saling tarik menarik sisi terdekatnya. Sehingga di situ di bagian terdekat atau bagian tengah itu anak panahnya saling terhubung, di mana berasal dari kutub utara atau keluar dari utara masuk selatan. Sedangkan kita lihat dari sisi kanan, gambar sebelah kanan, itu yang terdekat adalah kutub utara dengan kutub utara. Kita tahu kalau senama akan tolak menolak, dan kita tahu kutub utara gambar garis gayanya anak panahnya selalu mengarah keluar. Maka di situ semua anak panah mengarah keluar. Tetapi garis-garisnya saling menghindar. Karena apa? Karena sisi terdekatnya adalah senama, maka dia akan tolak menolak. Sekarang kita membahas medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Ini nanti kita bahas yang pertama kumparan, yang kedua adalah kawat lurus berarus listrik. Kumparan kawat berinti besi yang dialiri listrik dapat menarik besi dan baja. Hal ini menunjukkan bahwa kumparan kawat berarus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Sesuai dengan percobaan Oersted menyatakan bahwa kawat berarus listrik menghasilkan medan magnet. Ini
Jadi gambar yang sebelah kiri itu adalah kawat melingkar berarus listrik, sedangkan gambar yang sebelah kanan itu adalah kawat yang dililitkan pada inti besi yang disebut dengan kumparan. Bagaimana penunjukan medan magnetnya kita bahas berikut. Ujung kumparan yang pertama kali mendapat arus listrik dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan letak kutub-kutub magnet. Caranya, genggam ujung kumparan yang pertama kali teraliri arus listrik dengan posisi jari tangan kanan sesuai dengan letak kawat pada inti besi. Apabila kawat itu berada di depan inti besi, letakkan telapak tangan menghadap ke depan, kemudian genggamlah kumparan berinti besi itu. Jadi ini menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi kita menentukan kutub dulu baru menentukan medan magnet. Cara menentukan kutub adalah menggunakan kaidah tangan kanan, di mana ya, letak kutub utara ditunjukkan oleh arah ibu jari tangan kanan kita. Sedangkan arah lainnya adalah arah kutub selatan. Sementara 4 jari yang lain lakukannya menunjukkan arah arus pada inti besi yang dililiti kawat tersebut. Jika kawat penghantar yang pertama kali teraliri arus listrik berada di belakang inti besi, hadapkan telapak tanganmu ke belakang, kemudian genggam kumparan kawat itu. Dengan cara yang sama, kamu dapat menentukan letak kutub utara dan kutub selatan. Nah, kalimat terakhir ini adalah kebalikan dari yang pertama tadi. Jika ada kawat yang dialiri arus listrik, ternyata lilitannya berada di belakang inti besi. Sekarang lebih jelasnya perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada inti besi yang dililiti kawat, kemudian kawatnya dialiri arus listrik. Lihat bahwa arus listriknya adalah menuju ke atas. Nah, menuju ke atas pertama adalah berada di depan inti besi lilitannya. Dililitkan berada di depan inti besi. Maka, sesuai dengan ketentuan tadi, gunakan kaidah tangan kanan. Kalau aliran pertama di depan inti besi, maka kita menghadapkan telapak tangan kita ke depan, sehingga ibu jari kita menunjukkan kutub utara. Jadi yang ditunjuk ibu jari kita itu sebagai kutub utara, sedangkan yang lainnya, maka ujung yang lainnya adalah kutub selatan. Nah, kalau sudah tahu kutub utara dan selatan, kita akan menggambar medan magnetnya seperti magnet batang yang pertama tadi. Berarti anak panahnya keluar dari kutub utara, masuk kutub selatan. Sekarang medan magnet juga dapat ditimbulkan oleh kawat penghantar lurus yang dialiri arus listrik. Ini beda dengan kumparan. Ini jika ada kawat lurus, kemudian dialiri arus listrik, bagaimana penggambaran medan magnetnya? Tetap menggunakan kaidah tangan kanan. Tetapi perbedaannya di sini ibu jari kita, ya, ibu jari tangan kanan kita itu sebagai arah arus, sedang lekukan 4 jari kita sebagai arah medan magnet. Jadi jika ada kawat lurus, kemudian arusnya itu ke atas, maka kita letakkan ibu jari kita menunjuk ke atas. Kemudian seakan-akan kita menggenggam kawat tadi. Nah, lekukan genggaman tangan kita, 4 jari yang lain, itu menunjukkan arah medan magnet atau B. Jadi jempol kita menunjuk arah arus I, kemudian lakukan 4 jari kita yang menggenggam, yang seakan-akan menggenggam kawat lurus berarus listrik tadi sebagai B-nya atau medan magnetnya. Kalau sebaliknya arusnya ke bawah juga begitu, kita tunjukkan jempol kita mengarah ke bawah, sementara lakukan 4 jarinya itu menandakan arah medan. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa medan magnet adalah ruang di sekitar magnet yang masih mempunyai pengaruh gaya magnet atau pengaruh magnetik. Medan magnet digambarkan dengan garis-garis gaya berupa anak panah dengan ketentuan kutub utara arah anak panahnya masuk, kutub utara arah anak panahnya keluar dan kutub selatan arah anak panahnya masuk. Medan magnet pada kawat berarus listrik menggunakan kaidah tangan kanan seperti percobaan Oersted, di mana I sebagai arus listrik dan B sebagai medan
magnet. Nah, demikianlah anak-anak materi pertemuan kedua ini saya sampaikan. Untuk selanjutnya kalian resume baik dari buku paket maupun dari video pembelajaran ini. Kemudian tugasnya nanti akan saya share di WA Group atau Google Classroom. Sekali lagi saya tegaskan, tinggal di rumah, tetap jalankan protokol kesehatan, semangat belajar, dan salam sehat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.